awal. Buriram ini kayaknya emang pengen nurunin keras aja dan ternyata kita akan segera kembali masuk ke dalam gamenya dan ini dia Survivor. Kita akan menyaksikan pertarungan early di area Confine dengan adanya tim Heavy berhadapan dengan EVOS Divine. Setup sudah mulai dilakukan. Sudah akan ada pembagian juga yang terjadi di antara kedua tim. Di area bawah, Kochel, Ray megang senjata early. Ada Dapek di tangan. Kemudian juga dari seorang Kochel kali ini akan menunggu pergerakan dari serang Mufasa yang sudah mulai terlihat. Coba untuk dihajar, coba untuk diberikan beberapa eksplosif. Tapi masih belum bisa menemukan siapapun. Tim Heavy di area yang berbeda sudah melakukan setup. Jadi jangan sampai terpancing. Kalau EVOS Divine terpancing, jelas resiko akan cukup besar di tangan mereka. Maka dari itu, Ray dan Kochel sama-sama menahan diri sebelum mereka dapetin info yang benar-benar valid. Di mana dan ada berapa orang yang sudah mulai kelihatan. Kochel kali ini memancing, dapat satu orang terlebih dahulu. Awas, ada 3 orang ternyata yang hadir. Langsung coba ditutup dengan adanya Glue Wall. Di area yang berbeda juga sudah mulai ada pertempuran antara Paceforce serta yang lainnya. Lihat bagaimana seorang Kochel masuk. Tembakan bakal coba dibuka kali ini. Satu orang bakal coba terambil dan Cry tumbang juga. Dan tim Heavy rata-rata di tangan EVOS Divine. Emotnya kakak. Nah, itu dia dikasih dulu. Padahal lu aja tadi setupnya lama, Cel. Mancing. Ada respect play yang dilakukan oleh teman-teman EVOS. Lihat bagaimana ya juara dunia aja mereka masih respect. Karena balik lagi, early game itu 50-50 teman-teman. Kalau gimana lu jago, lu siapa juara dunia, lu tetap aja gitu. Harus ada respect. Siapa baik kira-kira? RRQ. Ngebuka hitlist dia seperti biasa ya, orang Rivalry pasti bakal main hitlist supaya nyari tahu ini musuh worth it nggak untuk kita kejar. Karena tadi RRQ juga sempat dapetin 2 anggota dari Paceforce kalau nggak salah, sehingga itu juga membuahkan RRQ ini keberanian untuk membuka hitlist supaya tahu posisi lawan ada di mana. Siapa tahu Paceforce masih berada di sekitaran, jadi bisa disambangi juga. Dan sih akhirnya melakukan pertempuran sama Virtus Pro, bermain di area pinggiran dua-duanya di sekitaran The Maze dan juga Mammoth. Lihat di sekitaran The Maze dan Mammoth ini nggak ada hal yang diperebutkan secara maksimal, tapi 2 orang tumbang. Nameless menghilang begitu saja, sesuai dengan apa yang gue bilang. Tanpa dengan seorang sniper gak bakal bisa lo main konsisten, pasti susah banget, setupnya sulit banget. Lo mau perang jarak deket kayak gimana pun, tetap ada orang jauh yang ngebantu, itu impact-nya akan jauh lebih besar gitu. Ya, akan jauh lebih besar impact-nya, betul. Dan kali ini kita juga akan melihat kawan-kawan daripada tim Onyx yang akan berhadapan dengan tim P Esports. Bagaimana adanya Glue Melter yang sudah sempat dikirimkan ke arah seorang LBT nampaknya. Tapi dia akan menjadi sinyal negatif tentunya untuk P Esports sehingga LBT akan tarik mundur terlebih dahulu. Saat ini launchpad dibuka, upaya pengejaran nampaknya akan segera dilakukan. Oke, daripada Onyx mencari posisi dengan grounding yang lebih tinggi. Lauho terlihat beberapa damage output sudah terasa, HP-nya berkurang cukup banyak. Putra, ini gitu, gagal gaming kayak gitu tuh ya. Untuk pakai grapple hook menurut gua agak sedikit sayang gitu. Tapi nggak masalah, harusnya masih bisa untuk di cover oleh teman-teman ya. Ini beneran nggak masalah karena ada cover yang bisa dilakukan gitu kan sama teman-teman daripada tim Onyx itu sendiri. Sementara seorang Zero akan mencari posisi lagi dan lagi. Upaya pengejaran dilakukan. Wow, ini objektifnya teman-teman Onyx benar-benar berantem banget ya. Karena bagaimana posisi musuhnya berubah, ikut berubah. Itu dia Magna Esports Club berhasil memulangkan tim AGAL. Parah ketawa itu. Bro, AG tumbangnya sama Magna bro. Ini jadi bagus buat Onyx ya teman-teman. Karena 2 tim yang di atas Onyx, tim Heavy dan juga AG-nya tumbang. Jadi Onyx kalau di hari ini, kalah harinya deh, dapetin Buya serta poin eliminasi yang meledak. Ini bakal jadi bagus untuk mereka karena mereka akhirnya dapat chance untuk bisa melakukan pengejaran terhadap overall standing sementara yang ada. Dan kita melihat bagaimana 2 punggawa dari Paceforce juga dimakan begitu saja. Revive demi revive dilakukan kembali oleh Paceforce dan kali ini mulai terbaca. Coba diterobos, tumbang juga nggak ngelihat kanan kiri, Putra meleset. Ending coba dilakukan tapi 3 anggota akan memberikan pembalasan kali ini. Udah ada Trail of Battle juga yang bakal coba untuk dilakukan terlebih dahulu. LBT dicari, tembakan bakal coba dibuka, coba digocek dengan penggunaan Oscar kali ini. Nades berhasil untuk mengecoh dan akhirnya tumbang juga pada akhirnya. Wow, tim yang berbeda akan segera hadir. Bayfront sih padet banget. Ini Onyx udah terlalu lama untuk menggapai, menghancurkan dari Paceforce. Sekarang mereka harus melepas dari area Bayfrontnya. Karena kalau masih maksa, ini Paro yang justru dapat posisi paling enak loh. Aduh, hati-hati ya teman-teman Onyx ya. Awareness harus ditingkatin lagi, apalagi minim banget di sini. Kalau kita melihat tadi posisi yang cukup terbuka, akhirnya mengundang tim Paro. Tapi bagaimana keputusan bijak dari Onyx sudah diambil untuk ditarik mundur. Tapi ternyata
EVOS Divine hadir. I'm God. Kali ini dengan cukup mudah berhasil di pick off secara instan oleh kawan-kawan daripada Parao. Kehilangan I'm God akan menjadi masalah, tapi untungnya masih bisa di revive. Bahkan Don kali ini juga berhasil menumbangkan satu player daripada tim Onyx. Kehilangan salah satu player, ini akan menjadi PR yang cukup berat. EVOS Divine mundur sejauh mungkin. Upaya pengejaran dari Parao sudah terlihat. Akan ada duel antara seorang Kocel. Kali ini double pick kah akan terjadi. Coba mengurung diri menggunakan glue wall, namun glue melter bertebaran membuat seorang Kocel akan sedikit kesulitan. M79 di tangan, coba dilempar, dipukul mundur. Pada akhirnya hujan peluru tidak dapat tertahan. Kocelnya tumbang, tapi ditabrak langsung ke arah depan. Gak bisa di revive, masih bisa ada pertukaran yang terjadi. Ray kali ini masih mampu melakukan ending terhadap satu player daripada Parao, yaitu seorang Jam. Pertukaran damage terjadi. I'm God dari arah yang berbeda. Terlihat satu orang di sana. Ray masih maju. Temptar diaktifkan. Vending machine akan menjadi tujuan. Tembakan dari seorang Ray dengan M590 yang masih belum cukup maksimal. Coba untuk masuk ke arah rumah. Grab hook digunakan. Naik ke arah atas. Dance one berhasil ditumbangkan oleh seorang I'm God. Ray pun menyusul menumbangkan seorang Don. Dua player hilang dari Parao. Sisa satu player saja harusnya. Kali ini 10 poin eliminasi EVOS Divine. Dan EVOS Divine kali ini nampaknya sedang mengamuk di arah Kalahari. Bayfront sabu bersih, Parao diusir begitu saja. Todak kali ini juga menjadi santapan nampaknya di tangan WEG yang melihat nampaknya satu persatu coba untuk cabut ke arah yang berbeda. Semuanya pindah tapi nampaknya hanya satu orang yang selamat dari Todak sehingga harus menghilang juga dari pandangan WEG itu sendiri. EVOS, tadi setupnya bagus banget sih bagaimana seorang Kocel yang berada di area tengah menjadi baiting yang sempurna. Dipancing semua player menuju ke arah seorang Kocel, tapi lihat dari seorang Aimgard, Ray-nya dapat posisi yang cukup free hit. Gue udah gak ragu kalau Aimgard ada di jarak jauh gitu kan. Pasti menang duel dengan penggunaan pepeng shootnya terbukti tadi. Coba ditarik aimnya dan ternyata dapat satu kepala juga. Luar biasa, sabu bersih yang dilakukan sama EVOS. Namun pertarungan belum selesai, pertempuran belum selesai kali ini karena Onyx masih berjuang untuk melakukan reset kembali. Aduh, sakit banget si Roh hampir aja tumbang dan terjatuh. Ada Crime yang dapat satu kepala karena seorang Nolan. Satu follow up yang bagus banget dari seorang Crime walaupun tidak bisa di ending, at least mendelay pergerakan dari PES Sports agar tidak bisa melakukan pengejaran terhadap seorang Siro. Memberi waktu untuk Siro melakukan medikasi juga tentunya dari seorang Crime, untungnya mendapatkan posisi cukup nyaman secara vision. Namun PES Sports juga kali ini memiliki PR yang cukup sama dengan teman-teman tim Onyx. Mereka sama-sama punya objektif untuk bergerak ke arah zona karena mereka ada di luar zona dan ini kita masuk zona ketiga bentar lagi. Sakit banget nanti zonanya, susah ketahan, sayang nantinya akhirnya buang-buang medkit lah segala macam. Upaya penahanan yang akan dilakukan sembari mundur teman-teman dari tim Onyx kali ini. Bagian dari zona yang ditentukan ini membuat mereka pun gak perlu banyak bergerak. Magna berhadapan dengan EVOS Divine kali ini. Apakah Magna bisa untuk memberikan kejutan kembali kali ini? Lihat dari seorang M-God naik, pakai kok bunda, coba untuk diajar, masih bisa dapetin satu dan seorang Rasha Alim tumbang. Dan kali ini kelihatan satu orang di area bawah, coba untuk diajar, masih mengecek. Tumbang dari seorang M-God di tangan seorang Ramiel, tapi Ray menyelesaikan semua. Magna pun harus tumbang. Macan versus kucing, Magna harus menghilang. Pembalasan yang manis ya diberikan oleh tim EVOS Divine terhadap Parao. Pengejaran dilakukan bahkan ditumbangkan. Sorry, bukan Parao ternyata ya, lupa saya. Magna. Sama Magna dengan cukup cepat bisa kita katakan Magna juga bukan salah satu tim yang menjadi ancaman harusnya untuk teman-teman EVOS Divine. Itu agak kebangetan kalau tadi mereka nggak bisa menang ya. Maka dari itu dari tim Magna sendiri kita bisa melihat bagaimana tadi mereka terpecah secara posisi gitu. Memang EVOS Divine ini spesialis meruntuhkan setup musuh gitu. Karena lihat bagaimana Magna langsung kocar-kacir sana sini gitu. Setupnya jadi nggak menentu. Dan teman-teman EVOS lagi kita akan masuk ke zona yang keempat. Sudah semakin sakit lagi tapi oke, kelihatan. Mahal Bang Kocel. Satu kepala berhasil dibungkus oleh seorang Kocel. Membuat EVOS Divine lebih mudah lagi untuk bergerak kali ini. Melakukan rotasi ke arah yang lebih dekat dengan RRQ. Ini menjadi satu peringatan yang cukup keras untuk RRQ Kazuki Kono. Oh, pertarungan sudah dibuka. Itu mau dia. tidak mau harus saling berhadapan terlebih dahulu. Jam coba untuk dicari. Kelihatan dia sakit banget dari zonanya. Dia tumbang begitu saja. Ray dapat satu orang dan juga kali ini RRQ coba untuk ikut campur tapi
ini Evo cukup tenang dalam menginisiasi pertarungan. Kocel belum selesai kali ini. Dengan izin tampilnya di sisi atas bakal coba dicari. Hati-hati, Tindir juga bakal coba untuk diincar terlebih dahulu. Zenswan nampaknya masih berdiam diri dari belakang. Aimgat tarik kena tembakan liar. Memang dari Vivi juga melihat ke arah EVOS. EVOS kali ini akan dipandang dengan adanya 3 tim sekaligus. RRQ, Virtus Pro, bahkan Parao bisa melihat ke arah EVOS. Posisi yang gak nyaman, posisi yang gak enak. Dan EVOS harus segera cari solusinya mengingat zona akan bergerak kali ini. Apakah EVOS mode EWC bisa terulang kembali, Julia? Ya emang sih killnya udah banyak, mereka juga cukup sustain sejauh ini, tapi cara mereka masuk ke dalam zona ini susah banget. Lihat bagaimana pantangan mereka, ada RRQ, ada Virtus Pro juga yang siap untuk menyambut mereka. Meskipun kalau kita lihat dari minimap sebenarnya Virtus Pro udah mulai bergerak. Oke, Dinokular dilempar, lihat ada 3 player yang terpantau. But somehow, Team Onyx akan berhadapan dengan Buriram United. Bagaimana BA Buriram United akan bermain menghadapi tim Onyx kali ini. Flash freeze dilempar, adanya satu inisiasi ke arah belakang. Backstep akan segera dilakukan, itu seorang Juna. Sudah terbaca oleh Crime. Bakal ada 1-2 yang dilakukan dengan seorang Wasna. Namun ada 2 player di sana. Crime berhadapan dengan 2 player sekaligus. Cukup sulit nampaknya. Temptator diaktifkan, tapi Putra tidak bisa berduel dengan cukup baik di sana. Tidak ada peluang buat tim Onyx. Kehilangan 2 player ini akan menjadi masalah yang cukup besar. Zero masih melakukan duel dengan seorang The Crush. Apa yang akan terjadi dari seorang Zero? Di arah dalam ada Adam. Orang terakhir kali ini. Apakah akan melakukan reviving? Namun nampaknya sulit. Tumbang sudah di posisi ke-6 dari tim Onyx dan Parao di posisi ke-7 King Kodok. Astaga, kenapa dah mainnya bisa jauh banget, gak ada follow up-nya antar sama lain. Adam berada di dalam gudang, kemudian ternyata dari Putra berada di area atas bersama dengan seorang Zero. Udah gitu di sisi atap gudang ada Crime yang tumbang. Aduh, udah main bisa ternyata kalah konteks semuanya. EVOS kali ini gak akan bisa kemana-mana. Seperti yang tadi gua bilang, kepandang dengan adanya 3 tim yang melihat ke arah mereka, membuat posisi mereka jadi berbahaya, menjadi yang paling rentan di antara semua tim. Dan sekarang nampaknya misalkan seorang Rasha yang sudah mulai terbaca. Rita bakal coba untuk dia menang terlebih dahulu. Kelihatan satu kepala, Dots coba untuk mengintai. Tembakan demi tembakan bakal coba diusahakan, tapi tidak mengenai siapapun. 5 tim masih tersisa, 17 orang. Buriram nampaknya akan menjadi lawan selanjutnya dari RRQ. Namun tidak boleh meremehkan. Buriram juga masih bisa memberikan impact yang luar biasa. Rita bakal coba dibuka. Maalnya masih bisa dibangkitkan, tapi cukup mengganggu, membuang banyak research kali ini dari serang Buriram. Dan RRQ harus segera bergerak karena zona juga akan move kali ini. Virtus Pro, WAG akan saling berhadapan. Tegui sudah mulai terjatuh. Nameless kali ini masih mengurung diri, berharap tidak terbaca. Namun Export dan juga Please One masih ada, akan mendobrak ke arah serang Nameless. Namun ternyata yang ngambil semua keuntungan adalah Buriram dari jarak yang cukup jauh, mendapatkan poin eliminasi berkali-kali dengan juga sempurna tanpa adanya gangguan, Julia. Nah ini dia, Maal juga coba untuk maju, tapi ternyata ada Buriram di sana di arah bawah memantau karena seorang Maal lagi, dan lagi Maalnya tumbang berhasil diriban. Sementara adanya WAG, ancaman yang cukup dekat dengan kawan-kawan daripada RRQ, akan menjadi target yang lebih mudah harusnya daripada WAG. Abai berhasil melakukan export, misalkan Please One seorang diri terhimpit dari 2 tim sekaligus. Please One semakin kecil kemungkinan untuk bisa menang, tapi Wasana terhit cukup parah, begitu dengan seorang Mosi. Riptide Random dikirimkan ke arah Wasana, tembakan demi tembakan sudah terlontar. Dir di arah depan sudah mulai memantau pergerakan daripada Buriram, sementara sisanya berada di atas. Riptide Random kali ini mampu membuka posisi daripada Buriram. The Krater, lihat itu dia hit cukup parah dari seorang Dir, dan maju ke depan, 1 player tumbang. Abai berhasil menemukan seorang dekas, 2 player saja tersisa. Ada Jona dan Wasana kali ini yang mencoba untuk melakukan upaya regroup. Temptator diaktifkan, namun Dot sudah maju ke arah depan, berhadapan langsung dengan seorang Jona. Adanya sandwich yang dilakukan, jadi ini dia Booyah untuk RRQ Kazu. RRQ Kazu eksekusi late game yang sempurna, maksimalkan zona, memaksimalkan compound,